Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah Ummahatul Firdaus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, izin Allah kita dipertemukan kembali dalam acara KIS. Ya, walaupun dalam serba keterbatasan. Tapi kita yakin semoga keterbatasan ini tetap memberikan semangat untuk kita terus mencari ilmu, karena mencari ilmu merupakan wajib buat seorang muslim. Dan mudah-mudahan kita semakin ikhlas, semakin sabar, semakin teguh. Kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di tengah keterbatasan ini muncullah kreativitas hingga kita tetap bisa menikmatinya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang sabar, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang mujahadah, sehingga kita mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bulan Ramadan, saum yang kita lakukan adalah upaya kita untuk meningkatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, kata-kata la'allakum tattaqun. Syekh Sa'di mengatakan fa inna siyama min akbari asbabi taqwa. Saum itu merupakan sebab terbesar untuk melahirkan ketakwaan. Dan mudah-mudahan saum Ramadan 1441 ini bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dan kajian ini juga bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya diberikan materi tentang kembali kepada Allah. Apalagi di tengah kondisi seperti ini, kita yakin bahwa dengan mengembalikan masalah kepada Allah, kita berserah diri kepada Allah, itulah yang akan melahirkan ketenangan buat kita, keselamatan buat kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surat Al-An'am ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Dan jika Allah menimpakan sesuatu penderitaan, kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu kecuali Allah sendiri. Ya. Wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah mendatangkan kebaikan kepadamu, maka dia juga yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ini memberikan pesan buat kita. Yang pertama, kita jangan putus asa ketika menghadapi penderitaan, keterbatasan. Kita serahkan kepada Allah. Dan begitu juga kita tidak boleh sombong, takabur ketika masalah itu selesai. Karena Allah juga yang menyelesaikan masalah, bukan karena kita. Manusia itu memiliki keterbatasan. Manusia itu memiliki kelemahan. Allah yang menguatkan kita. Ayat ini memberikan sebuah pesan penting agar kita berserah diri kepada Allah. Berbagai macam penderitaan seperti sekarang ini kita kembalikan kepada Allah. Kita keluhkan semuanya kepada Allah. Jangan pernah kita mengeluh kepada orang lain. Mengeluh kepada makhluk Allah. Kalau kita mengeluh kepada manusia, kepada makhluk Allah, kita akan kecewa. Tapi kalau kita mengeluh kepada Allah,
Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Salah satu kesedihan yang direkam Quran adalah kesedihan Nabi Yakub. Ketika Nabi Yakub sedih mengeluh kepada Allah tentang Yusuf yang hilang atau dihilangkan oleh saudara-saudaranya. Bagaimana Nabi Yakub kemudian mengeluh kepada Allah dalam surat Yusuf, betul. Dalam surat Yusuf, Nabi Yakub mengeluh kepada Allah. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Itu kata Nabi Yakub. Yakub berkata, innama ashku, sesungguhnya aku mengadukan bathi, kesusahanku, wa huzni, dan kesedihanku, ilallah, kepada Allah. Bayangkan, siapa orang tua yang tidak sedih anak yang paling dicintainya hilang? Maka dia mengeluh kepada Allah. Bahkan dalam surat Yusuf kita mendapatkan informasi sampai Nabi Yakub itu saking seringnya menangis, matanya menjadi buta. Tapi beliau semuanya mengeluh kepada Allah. Allah yang membukakan semuanya. Dan akhirnya Allah pun mempertemukan kembali Yakub dengan Yusuf. Nah, dalam kondisi seperti ini, ya, kita juga kembalikan kepada Allah. Kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan buat kita untuk kembali kepada Allah. Sebab ketika kita kembali kepada Allah, di sanalah kita menemukan cahaya. Kita menemukan ketenangan. Kita menemukan kebahagiaan. Dan tentunya kita akan menemukan keselamatan di dunia dan di akhirat. Tidak ada orang yang selamat kecuali orang yang kembali kepada Allah. Ketika kita kembali kepada Allah, saya menemukan minimal ada beberapa hal yang harus kita lakukan ketika kita kembali kepada Allah. Yang pertama, makna kembali kepada Allah itu artinya adalah kita hijrah kepada Allah. Kita datang kepada Allah. Ya, ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kembali kepada Allah adalah hijrah. Di jalan Allah, hijrah kepada Allah. Dalam surat As-Saffat ayat 99 dan dalam surat Al-Ankabut ayat 26. Ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana kisah Nabi Ibrahim. Ibrahim berkata, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Ibrahim berkata, inni dhahibun, sesungguhnya aku pergi, ya, ila rabbi, kepada Tuhanku, sayahdini, maka Tuhanku akan memberikan hidayah kepadaku. Nah, ini yang harus digarisbawahi oleh kita. Inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Kalau kita kembali kepada Allah, kita pergi kepada Allah, nanti Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Maka kenapa kita jauh dari hidayah Allah? Bisa jadi karena kita tidak datang kepada Allah. Kita tidak mendekat kepada Allah, sehingga hidayah itu tidak ada. Kalau kita ingin diberikan hidayah oleh Allah, dekati Allah itu. Pergilah kepada Allah. Inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Yang kedua, dalam surat Al-Ankabut ayat 26. Ibrahim pun mengatakan itu. Wa qala inni muhajirun ila rabbi, kata Ibrahim. Ibrahim berkata, inni muhajirun ila rabbi, sesungguhnya aku hijrah kepada Tuhanku. Innahu huwal azizul hakim. Nah, di dalam tafsir Al-Qurtubi, ya, disebutkan ketika Al-Qurtubi mengatakan inni dhahibun ila rabbi ay muhajirun min baladi qaumi wa maulidi ila haitsu atamakkanu min ibadati rabbi fa innahu sayahdin fi ma nawaitu ila shawab. Itu begitu penjelasan Al-Qurtubi. Ya, inni dhahibun ila rabbi, aku akan pergi kepada Tuhanku, maksudnya ay muhajirun min baladi qaumi wa maulidi. Aku hijrah, meninggalkan tempat negara kaumku, ya. Wa mauludi, ya, wa mauladi. Wa maulidi, dan meninggalkan tempat kelahiranku kepada kemana? Ila haitsu atamakkanu min ibadati rabbi. Ya, sehingga aku bisa melakukan ibadah untuk menyembah Tuhanku. Fa innahu sayahdin. Maka Tuhanku akan memberikan hidayah kepadaku.
Ini memberikan sebuah penjelasan buat kita bahwa kalau kita kembali kepada Allah, artinya kita hijrah kepada Allah. Apa makna hijrah? Kita tahu hijrah itu kan ada dua, ya. Yang pertama ada hijrah disebut dengan hijrah makani, yaitu hijrah tempat, atau disebutnya hijrah hissi. Ya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau hijrah dan para sahabat dari Mekah menuju Madinah. Itu namanya hijrah makani. Nah, tetapi dengan dalil dari hadis Bukhari, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Futuh Mekah. Jadi ketika Futuh Mekah terjadi, kota Mekah sudah ditaklukkan oleh Rasulullah, nah itu tidak boleh hijrah lagi kaum muslimin. La hijrata ba'dal fathi, walakin jihadun wa niyatun. Yang harus hijrah itu adalah jihad dan niat. Nah, ini disebut yang kedua dengan hijrah maknawiyah atau hijrah maknawi. Hijrah substansi. Apa yang disebut dengan hijrah maknawi? Ya, Rasulullah menjelaskan lagi dalam hadis yang lain, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah. Berarti poin pertama ketika kita kembali kepada Allah, yakni kita berhijrah menuju Allah, artinya apa? Perteguh iman dan amal soleh kita. Ya, perteguh iman dan amal soleh kita. Begitu kita kembali kepada Allah, artinya perteguhlah iman dan amal soleh kita. Karena kita yakin amal soleh dan iman itulah yang akan membuat kita menemukan kebahagiaan, menemukan ketenangan, dan menemukan keselamatan di dunia dan di akhirat. Mungkin jemaah masih ingat dan mungkin terus mengulang-ulang ayat ini yang dibaca ketika kita sholat. Surat Al-Asr, ya. Wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu sungguh berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu. Yang tidak rugi itu adalah orang yang beriman. Wa amilus sholihat. Yang tidak rugi itu adalah orang yang beramal soleh. Wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Dan yang tidak rugi itu adalah orang yang saling menasehati dengan kebenaran dan menasehati dengan kesabaran. Nah, salah satu yang membuat kita tidak rugi adalah iman dan amal soleh. Maka begitu kita hijrah kepada Allah, kita kembali kepada Allah, artinya adalah kita hijrah kepada Allah. Hijrah kepada Allah adalah memperteguh iman dan amal soleh kita. Kita yakin ketika kita melakukan amal soleh dengan sebaik-baiknya, kita akan menemukan kebahagiaan. Ketika kita menemukan kebahagiaan, insya Allah kita menemukan keselamatan di dunia dan di akhirat. Kembalilah kepada Allah. Maknanya hijrahlah kepada Allah. Lakukan, perteguh iman, dan lakukan amal soleh dengan sebaik-baiknya. Makanya kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa agar iman kita teguh, amal soleh kita kuat. Dengan salah satu doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Atau doa Rasulullah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai yang membulak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan, teguhkan hatiku di atas agamamu. Bayangkan, seorang nabi yang maksum, yang tidak berdosa, Rasulullah senantiasa setiap hari berdoa dengan doa itu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nah, inilah poin yang pertama. Begitu kita kembali kepada Allah, maknanya adalah kita senantiasa hijrah kepada Allah, yakni hijrah maknawiyah, memperteguh iman dan amal soleh kita. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Itu yang pertama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita kembali kepada Allah. Makna yang kedua, kembali kepada Allah itu artinya adalah kita berdoa kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Kita berdoa dengan sehusu-husunya. Karena ketika kita berdoa kepada Allah, Allah dekat dengan kita. Masih ingat dalam surat Al-Baqarah, ya? Ini masih gabungan ayat-ayat tentang saum, ya. Al-Baqarah ayat 186. Ini menjelaskan betapa dekatnya Allah
dengan orang-orang yang beriman, dengan orang-orang yang berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu kata Allah. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu, hai Muhammad, anni tentangku, fa inni qarib. Sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabah doanya orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Falyastajibuli. Nah, di sini ada kata-kata falyastajibuli. Hendaklah dia memenuhi segala perintahku dengan sebaik-baiknya. Wal yu'minu bi. Hendaklah ya mereka juga beriman ya terhadap kebenaran itu. La'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada Allah artinya adalah kita berdoa kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Kenapa kita harus berdoa kepada Allah? Nah, ini pertanyaan luar biasa. Kenapa kita harus berdoa kepada Allah? Jawabannya adalah kita ini lemah. Kita tidak punya kekuatan. La haula wala quwwata illa billah. Begitu kita berdoa, kita bersandar kepada yang maha kuat. Begitu kita berdoa, kita punya sandaran yang kuat. Kita ini lemah, tidak bisa memprediksi masa depan dengan tepat dan akurat. Begitu kita berdoa kepada Allah, kita akan menemukan kekuatan dalam hidup kita. Begitu kita kuat, insya Allah kita akan menemukan solusi. Kita akan menemukan ketenangan. Kita akan menemukan keselamatan. Ini ya, berdoa ya. Makanya di dalam salah satu hadis ya, kita diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan hadisnya ini riwayat Ibnu Majah dari Thauban. Rasulullah bersabda, la yazidu fil umri ilal birru. Tidak bisa menambah umur kecuali al-birru, kebaikan. Umur kita akan ditambah oleh Allah dengan kita melakukan kebaikan. Wala yaruddul qadara illa du'a. Nah, ini. Dan ingat, takdir itu tidak bisa dirubah kecuali dengan doa. Nah, jadi kalau kita ditanya, kenapa harus berdoa? Doa itulah yang salah satu sarana untuk merubah takdir buruk kita menjadi takdir baik kita. Nah, ini di dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Maka mengapa kita harus berdoa? Inilah kekuatan. Doa memiliki kekuatan sampai takdir pun bisa dirubah dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah artinya kita selain memperteguh iman dan amal soleh tadi, hijrah tadi, yang kedua adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdoa, ya Allah dekat. Dan Allah punya Asmaul Husna, nama-nama yang baik itu yang sering kita baca, ada 99 yang baru kita ketahui ya, yang ada di dalam Quran dan hadis Rasulullah. Ya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, dalam surat Al-A'raf ayat 180, dan Allah memiliki asmaul husna, maka berdoalah kepada Allah dengan menggunakan asmaul husna itu. Tentunya hati-hati ketika kita berdoa. Kok hati-hati? Kenapa hati-hati berdoa? Ingat, jangan pernah kita mengkonsumsi ya makanan yang haram, fasilitas yang haram, karena itu akan membuat doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kita mohon maaf ibadahnya khusyuk, berdoanya panjang dengan merendah di hadapan Allah, tapi kalau kita mengkonsumsi hal yang haram, melakukan hal yang haram, atau kita menggunakan fasilitas yang haram, maka doa kita tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan diijabah. Itu dalam hadis Muslim yang sering ini diungkapkan dalam pengajian-pengajian. Ya, Rasulullah menyebutkan kan di dalam hadis Muslim itu, ar-rajul ya, yutilus safar. Ya, orang ini sudah bepergian panjang ya. Yash'asha aghwara. Ya, rambutnya kusut masai, lusuh. Ini menunjukkan dia sudah panjang berdoa, perjalanan panjang, udah berdoanya juga khusyuk, sampai yamudu yadaihi ilas sama. Sampai orang ini menengadahkan tangan ke langit. Dia berdoa dengan khusyuknya. Ya udah lelah, dia berdoa juga dengan mengangkat tangan. Tapi dia mengatakan, ya Rab, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku.
berdoa dengan khusyuk, dengan semangat luar biasa, tapi wa mat'amuhu haramun, makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun, minumannya haram. Wa malbasuhu haramun, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram. Dan dia senantiasa disediakan yang haram-haram. Apa kata Rasul? Fa ana yustajabu lidzalik. Bagaimana doanya akan diijabah oleh Allah. Nah, ketika kita berdoa kepada Allah, kita kembali kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, ingat, doa akan diijabah oleh Allah kalau kita mengkonsumsi yang halal, menggunakan yang halal. Maka hindari seluruh yang haram. Perbuatan yang haram, pakaian haram, minuman haram, makanan haram. Ya. Bahkan ingat, dalam hadis yang lain, kalau doa kita ingin dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, jangan memutuskan silaturahim dan jangan melakukan dosa. Dalam hadis riwayat Ahmad dari Abi Sa'id, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, ini saya bacakan hadisnya, ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun. Tidaklah seorang muslim yang berdoa, ketika dia berdoa dia tidak tidak berdosa. Ketika dia berdoa tidak berdosa. Wala qati'atu rahimin, dan ketika dia berdoa dia juga tidak memutuskan silaturahim, illa a'tahu Allahu biha ihdatsalah, kecuali Allah akan memberikan kepadanya dengan doa itu 3 kemungkinan. Yang pertama, imma an tu'ajjila lahu da'watuhu, bisa jadi doanya disegerakan diijabah oleh Allah. Wa imma ayudakhiraha lahu fil akhirah, yang kedua mungkin juga ditangguhkan di akhirat. Nah, yang ketiga, wa imma ayyasrifa anhu minas su'i mithlaha, atau yang ketiga Allah hindarkan dari keburukan karena apa yang ia minta. Qalu, para sahabat mengatakan, idza nuksir, kalau begitu kami akan memperbanyak lagi ibadah, berdoa kepada Allah. Rasul mengatakan Allahu akbar, dan Allah lebih banyak lagi mengabulkan doa-doa kalian. Jadi di sini ada tersirat ya, tersirat. Kalau kita ingin doa diijabah, jangan melakukan dosa dan jangan sampai kita memutuskan silaturahim. Bahkan dalam hadis-hadis yang lain kita menemukan sebuah hadis bahwa ternyata luar biasa banyak akibat doa tidak diijabah itu. Makanya mudah-mudahan Allah meringankan kita, ya, mengampuni dosa-dosa kita agar kita terus berdoa kepada Allah dan doa kita diijabah. Ya. Kemudian kalau menurut Ibrahim bin Adham, ya, yang kita ketahui itu ada berapa itu? Ada 10. Ada 10 doa kita tidak diijabah oleh Allah. Ibrahim bin Adham pernah datang di fi aswaqil Basrah, di salah satu di pasar Basrah, fajtama'an nasu ilaihi. Manusia kemudian berkata kepada Ibrahim bin Adham, berkumpul, ya, mengelilingi beliau. Kemudian mereka mengatakan, ya Aba Ishaq, innallaha ta'ala yaqulu fi kitabihi, hai Aba Ishaq, maksudnya kepada Ibrahim bin Adham, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, ya, nanti aku akan mengijabah kepada kamu. Itu doa Allah, ya, itu janji Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 60. Kata mereka penduduk Basrah itu, wa nahnu dad'uhu mundu dahrin fala yastajibu lana. Kami ini sudah berdoa tahunan tapi nggak pernah diijabah oleh Allah. Kenapa? Gitu. Nah, itu penduduk Basrah. Kemudian Ibrahim bin Adham mengatakan, faqala Ibrahimu ya ahlal Basrah matat qulubukum fi asyrati asya. Hati kamu mati dalam 10 perkara. Kalau sudah mati, kata Ibrahim bin Adham, bagaimana doa kalian akan diijabah Allah? Yang pertama, arabtumullah wa lam tu'addu haqqahu. Kamu mengenal Allah tapi kamu tidak menunaikan kewajiban kepada Allah. Itu kata Ibrahim bin Adham. Kita tahu Allah tapi kita tidak beribadah dengan baik kepada Allah. Yang kedua, qara'tum kitaballah wa lam ta'malu bihi. Engkau membaca Al-Quran tapi engkau tidak mengamalkan Al-Quran. Itu kata Ibrahim bin Adham. Yang ketiga, idda'aitum hubba Rasulillah wa taraktum sunnatah. Engkau mengaku cinta kepada Rasulullah tapi engkau meninggalkan sunnah Rasulullah. Kemudian yang keempat, kata Ibrahim bin Adham, idda'aitum adawata syaitan wa wafaqtumuhu. Engkau mengaku bermusuhan dengan setan tapi engkau malah mengikuti setan, sepakat dengan setan. Artinya tergoda oleh setan. Kemudian yang kelima, kata Ibrahim bin Adham, ya, kultum
nuhibbul jannah walam ta'malu laha. Engkau mengatakan engkau mencintai surga, tapi engkau tidak beramal untuk meraih surga. Yang keenam, kultum nakhafun nar. Ya, engkau mengatakan kami takut kepada neraka, dilemparkan ke dalam neraka. Warohantum anfusakum biha, tapi engkau melemparkan diri ke dalam neraka. Itu kata Ibrahim bin Adham. Ya, kemudian yang selanjutnya, yang nomor 7, kultum innal mauta haq walam tasta'idulah. Engkau mengatakan mati itu benar, tapi engkau tidak pernah mempersiapkan diri menghadapi kematian. Kemudian yang ke-8, ishtaghaltum bi uyubi ikhwanikum wa nabadtum uyubakum. Engkau sibuk mengurus aib orang lain, tapi engkau melupakan aib diri sendiri. Itu kata Ibrahim bin Adham. Kemudian yang nomor 9, akaltum ni'mata rabbikum walam tashkuruha. Engkau makan nikmat dari Allah, tapi engkau tidak bersyukur kepada Allah. Itu kata Ibrahim bin Adham. Penyebab doa kita tidak ijabah. Dan yang terakhir, dafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Engkau mengubur orang yang mati, tapi engkau tidak mengambil ibrah dari kematian mereka. Kembali kepada Allah artinya adalah kita kembali berdoa kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Ini jemaah Ummahatul Firdaus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, makna kembali kepada Allah itu adalah kita bertawakal kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah adalah kita bertawakal kepada Allah. Ya, di dalam hadis riwayat Ahmad, ya, dari Umar bin Khattab, beliau mendengar Rasulullah bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallah haqqa tawakkulih." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, kata Rasulullah, la razaqakum. Sungguh kalian akan diberikan rizki oleh Allah. Allah akan memberikan rizki kepada kalian. Kama yarzuqut tayra. Sebagaimana Allah telah memberikan rizki kepada burung. Tagdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung itu pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Ketika kita tawakal kepada Allah, kita kembali kepada Allah, maknanya adalah tawakal kepada Allah, insya Allah kita berserah diri kepada Allah, kita akan menemukan kebahagiaan, menemukan ketenangan, dan menemukan keselamatan di dunia dan di akhirat. Jemaah Ummahatul Firdaus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan buat kita. Di bulan Ramadan yang suci ini, di serba keterbatasan ini, kita masih bisa mencari ilmu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan seluruh umat manusia, khususnya bangsa Indonesia dan seluruh saudara-saudara kita di mana saja berada dari keganasan virus ini. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan buat kita. Kita kembali kepada Allah. Satu, kita hijrah kepada Allah. Melaksanakan hijrah ma'nawiyah, yakni meningkatkan iman dan amal soleh. Yang kedua, kita kembali kepada Allah. Kita berdoa dengan sebaik-baiknya kepada Allah. Dan yang ketiga, kita tawakal kepada Allah. Apa itu tawakal? Gabungan doa dan usaha. Doanya mantap kepada Allah dan usaha ikhtiarnya tidak berhenti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini menjadi bulan yang istimewa buat kita. Dan kita bisa melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya pada bulan Ramadan ini. Kita bisa meraih ketakwaan pada bulan Ramadan ini. Kita bisa meraih ketenangan, banyak ibadah yang kita lakukan, banyak amal soleh yang kita lakukan, dan mudah-mudahan kita bisa meraih derajat takwa dengan saum yang kita lakukan. Karena kita yakin tidak ada orang yang paling mulia di sisi Allah selain orang yang bertakwa. Dan kebahagiaan kita ketika kita bisa meraih ketakwaan di akhirat kelak. Di dunia juga kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Dengan saum Ramadan yang kita lakukan, dengan ibadah Ramadan yang kita lakukan, penuh mujahadah, penuh semangat. Ya, mudah-mudahan kita bisa meraih ketakwaan. Karena kita tidak mau berkumpul dengan saudara kita, dengan keluarga kita di dunia ini saja, tapi juga kita ingin berkumpul dengan saudara kita di akhirat kelak, di surganya Allah. Oleh karena itu, mari kita isi bulan Ramadan ini dengan ibadah yang sehebat-hebatnya kepada Allah, dengan kembali kepada Allah, meningkatkan iman dan amal soleh, meningkatkan doa kepada Allah, dan tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan
Allah menjadikan kita orang-orang yang dicintainya di dunia dan di akhirat. Jemaah Ummahatul Firdaus, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan ketenangan, kebahagiaan kepada kita di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.